Ini adalah kayu jati yang berhubungan langsung dengan salah satu tiang di Masjid Agung Demak. Ini pernah mau diangkat pakai eksavator gitu loh, sing alat daru itu nggak bisa. Kemudian coba dikerek, ditarik pakai tali, pakai truk kalau nggak salah tarik. Samping selatan kan lurus, tapi kalau untuk yang ini bengkok. Awalnya untuk penggalian ini lurus. Ketika digali lurus ternyata menemukan sebuah jasad yang masih utuh, dan ternyata jasadnya adalah jasadnya Simbah Jogor. Ya Allah, sayangnya baterainya hampir habis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mau mandi. Sebelum mandi tak sempetin bikin konten buat teman-teman ya. Jadi alhamdulillah dari kemarin sore kita melaksanakan atau melewati malam satu suro di Demak. Jadi ada rentetan acara semalam, dilanjutkan begadang malam, dan sekarang saya sedang berada di sebuah makam. Mungkin buat dulur-dulur teman-teman yang pernah ke Demak dan ziarah ke salah satu makam waliullah sudah tidak asing dengan makam ini. Namun bukan makam yang ingin saya angkat, tapi begini, saya ingin menceritakan sebuah kisah yang cukup menarik. Ini ada sejarahnya dan juga susah dicerna dengan nalar. Di depan saya ini kan pohon, ada tonggak pohon yang sudah kering ya. Jadi ternyata sekalipun ini hanya tonggak kayu kering, ini sejarahnya cukup tinggi banget karena ada hubungannya dengan salah satu waliullah dari Sunan Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Langsung saja tak ceritanya. Jadi gini, Sunan Gunung Jati itu kan dulu untuk pembuatan Masjid Agung Demak ini kan mendapat jatah satu tiang. Tiang itu berasal dari kayu jati. Sedangkan kayu di depan kita ini adalah gini ya, piye ya lah kun jelas nih. Orang kalau motong pohon, tonggaknya itu kan tumbuh tunas lagi. Tunas itu menjadi besar lagi hingga menjadi ini kayu di depan kita ini, teman-teman. Subhanallah. Jadi ini adalah kayu jati yang berhubungan langsung dengan salah satu tiang di Masjid Agung Demak. Jadi kayu besarnya dipotong oleh Sunan Gunung Jati, kemudian tumbuh lagi dari bawah sampai akhirnya menjadi sebesar ini. Dan di balik itu ada cerita yang cukup menarik ya teman-teman. Jadi begini, ini kisahnya dulu di daerah Demak sini, tepatnya di daerah mana saya kurang paham, lupa saya. Ceritanya begini, dulu waktu ada pelebaran rel jalan kereta api, ternyata di situ ada sebuah tonggak kayu ini, yang saat itu belum diketahui tonggaknya ini tonggak kayu apa. Jadi saat itu sempat tonggak kering ini saat mau pelebaran rel ini pernah mau diangkat pakai eksavator gitu loh, sing alat daru itu nggak bisa. Kemudian coba dikerek, ditarik pakai tali, pakai truk kalau nggak salah tarik, ternyata juga nggak gerak. Subhanallah, padahal kayunya udah kering kayak gini.
Kemudian di sisi lain, salah satu kiai di Demak sini mendapatkan isyarah untuk mengambil kayu ini. Sampai akhirnya abah ini mengutus para santrinya untuk mengambil dengan dibekali pohon bambu yang udah kering buat pikulan itu, sama tali rafia. Jadi sesampainya di lokasi kayu ini, tanahnya digali, kemudian diikat pakai rafia, langsung dipikul oleh para santrinya, dibawa ke sini. Subhanallah. Sekali lagi, jika teman-teman dulur-dulur sempat, pernah ataupun belum dan ada niat ziarah ke makamnya Simbah Waridin dan yang Brambang, nanti di depan kita langsung bisa melihat tonggak kayu ini. Ini bukan tonggak kayu sembarangan ya, karena ini tonggaknya kayu jati yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati untuk membuat salah satu tiang yang ada di Masjid Agung Demak, yang meskipun sekarang ini sudah oleh pihak pemerintah Demak kan sudah dicopot ya, digantikan dengan beton atau apa itu. Yang jelas inilah buktinya, ini masih sambung. Ini sebenarnya besar sekali, ini nggak ada separuhnya. Ini dari guratan ininya kan kelihatan toh, separuhnya mungkin segini ya. Ini udah nggak utuh, tinggal separuh. Dan untuk akar besarnya juga tinggal 2. Ini saja alat besar eksavator tidak mampu mengangkat. Dari jarak jauh kelihatan toh, penampakannya ya kayak gini. Ini kayunya, subhanallah. Kemudian untuk makam yang ada di sebelahnya, mungkin buat dulur-dulur yang pernah datang ke makamnya Simbah Waridin, menanyakan makamnya siapa yang ada di bawah, karena makamnya ini terpencil. Untuk makamnya Simbah Waridin ini kan berada di atas, kemudian di bawah tepat di samping pondasi ini ada satu makam lagi. Jadi begini ya teman-teman, dulur-dulur, di sini saya perjelas, makam yang ada di depan kita ini adalah makamnya Simbah Jogorekso. Insya Allah Simbah Jogorekso ini adalah cucu dari Simbah Waridin, cucu ya. Jadi untuk penemuan makamnya sendiri ini juga ada kisahnya tersendiri yang cukup menarik. Jadi dulu ketika makamnya Simbah Waridin ini mau direnovasi, mau dibangun, pada saat penggalian pondasi muter di satu sisi, di sebelah barat sini, sisi sebelah barat, ketika penggalian ternyata ditemukan sebuah jasad yang masih utuh dengan kain muri yang subhanallah masih baru. Dari situ ternyata Abah kembali mendapatkan isyarah bahwa makam atau jasad tersebut adalah jasadnya cucu dari Simbah Waridin yang letaknya berada di sebelah baratnya. Jadi sampai akhirnya untuk pembuatan pondasi ini kan melengkung toh. Umumnya pondasi ini lurus. Nah, samping selatan kan lurus. Tapi kalau untuk yang ini bengkok. Awalnya untuk penggalian ini lurus. Ketika digali lurus ternyata menemukan sebuah jasad yang masih utuh, dan ternyata jasadnya adalah jasadnya Simbah Jogorekso. Sampai akhirnya galian pun dibelokkan ke sana, tidak dilanjutkan, menghindari makam ini. Jadi seperti itu kisahnya teman-teman. Saya tadi mau mandi tak sempetin bikin video buat teman-teman ngasih informasi. Yang pertama tadi informasi tentang keberadaan tonggak kayu di sini dan makamnya Simbah Jogorekso. Selanjutnya aku tak mandi ya, jujur dari kemarin sore belum mandi, santai-santai mandi dulu, tiduran. Guys, saya ucapkan kepada teman-teman selamat tahun baru Muharram, tahun baru Islam.
Semoga tahun baru Muharram, tahun baru Islam ini membawa kebaikan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wis ngorok. Wis gitu aja ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.